Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salihin dan salihat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada henti-hentinya kita memuji Allah tabaraka rahman. Karena apa? Karena nikmatnya Allah tidak pernah bosan dan jenuh turun kepada kita. Maka di saat yang bersamaan kita juga tidak boleh jenuh dan bosan untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Wajib bagi seorang muslim untuk mensyukuri, senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Jikalau Anda berat mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam suatu hari, karena nikmat Allah cukup banyak, ya. Dalam surat Ibrahim Allah terangkan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah, kau nggak bakal bisa menghitungnya. Kalau kita syukuri satu persatu berat. Ya Allah, alhamdulillah hamba bisa hidup, alhamdulillah jantung sehat, alhamdulillah hamba masih Islam, hamba masih istiqomah, alhamdulillah Malang Indonesia damai, nggak ada huru hara, alhamdulillah anak sehat, suami, keluarga, masya Allah. Berat syukur seperti itu. Maka kata Nabi SAW, cukup engkau membaca zikir ini di waktu subuh, ba'da subuh dan ba'da asar, atau yang biasa disebut dengan zikir pagi dan petang. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Ya Allah, tidaklah kami dibagi hari ini, ya, kecuali atau semua makhluk yang ada di muka bumi kecuali atas nikmat-Mu, ya Allah. Segala puji hanya milik-Mu, segala syukur hanya milik-Mu, tidak ada sekutu bagimu. Masya Allah. Anda bisa membuka dalam kitab zikir pagi sore, siapa yang membaca satu doa ini ba'da subuh, dia telah bersyukur sampai malam, sampai sore. Kalau dia baca ba'da asar, dia telah bersyukur kepada Allah dari ba'da asar sampai akhir malam nanti. Masya Allah. Salihin dan salihat yang dirahmati Allah, berbicara masalah waktu, masya Allah, Allah cukup banyak bersumpah dengan nama-nama waktu. Waktu itu sangat penting, salihin dan salihat, sampai Allah bersumpah. Anda buka dalam Al-Quran, ada wadduha, ada wal laili, ada wal fajri, demi waktu fajar, surat 89. Ada juga was subhi, idza asfar, surat Al-Muddathir, ya, atau wal asri yang standar. Semua Allah bersumpah dengan waktu. Demi waktu, demi masa, demi subuh, demi malam, demi siang, dan lain sebagainya. Sebelum Ustadz lanjutkan, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Padahal kita nggak boleh bersumpah dengan selain Allah, gitu kan? Jawabannya sederhana, ada di surat Al-Anbiya ayat 23. Surat 21 ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat, dan sedangkan mereka, yaitu kita hamba Allah, akan ditanya. Jadi sederhananya, kenapa Allah bersumpah nama waktu? Padahal kita dilarang, kan? Kalau dalam kajian tauhid, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, sungguh dia adalah syirik, gitu kan? Itu hanya berlaku untuk hamba. Allah Rabb, Allah Tuhan semesta alam. Allah tidak salah dengan apapun yang dia perbuat. Jadi Allah tidak masalah bersumpah dengan waktu dan atau apapun. Baik, salihin dan salihat, masya Allah, Allah sampai bersumpah dengan waktu. Berarti apa yang disumpahkan oleh Allah pada waktu-waktu itu berarti penting. Surat Al-Muddathir was subhi, idza asfar, dan subuh apabila nampak, berarti waktu subuh penting. Wal fajri, surat 89. Surat Al-Fajr, berarti waktu fajar sangat penting. Wal asri, demi masa, demi waktu. Kalau kita buka tafsir, salihin dan salihat, wal asri itu demi waktu, demi masa. Ada juga yang menerjemahkan demi asar. Kenapa? Karena orang kalau sudah sampai waktu asar itu tenaganya sudah terforsir. Atau mungkin kalau dalam hadis tentang 10 golongan yang dilaknat tentang khamar wa asiruha, yaitu orang yang memeras. Asir pakai sod, asiruha. Artinya waktu itu benar-benar memeras kita, ya, menguras energi kita, memeras pikiran kita dan lain sebagainya. Dan ingat, waktu itu adalah modal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salihin dan salihat, seorang ulama berkata di dalam sebuah kitab, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, al-waktu thalathatu aqsam. Waktu itu ada 3, ya.
Yang pertama yaitu masa lalu, yang kedua masa yang akan datang, dan yang ketiga hari ini, masa sekarang. Masa yang lalu, masa yang telah lewat, itu untuk bahan renungan, untuk bahan muhasabah atas kesalahan-kesalahan kita. Kalau Anda pernah bersalah dengan masa lalu Anda bisa memperbaiki dengan taubat dan istighfar, selesai. Anda pernah menempuh jalan hidup yang salah, Anda pernah di jalan yang tidak benar, Anda pernah bergelimang dalam dosa dan maksiat, masa lalu Anda yang sudah Anda lewati, Anda taubat, Anda istighfar, selesai. Mudah. Yang kedua, masa yang akan datang. Masa yang akan datang pun masih mudah bisa kita tangani, yaitu rencanakan, niatkan, azamkan. Anda harus punya ikhtiar kuat supaya masa depan Anda bisa memperoleh hasil yang terbaik. Masa depan kita terbagi menjadi dua, masa depan yang pendek dan masa depan yang panjang. Ya, yang pendek hanya di dunia, yang panjang sampai surga. Dan yang ketiga, solihin dan solihat, yaitu masa sekarang. Inilah hidup kita. Hari ini, detik ini, pagi yang dingin ini hidup Anda. Siang yang panas ini hidup Anda. Kemarin bukan hidup Anda. Kata Dr. Aid Al-Qarni, kemarin itu bukan hidupmu, karena setelah kau lewati. Yang depan, masa depan, bukanlah kehidupanmu, karena belum kau lalui. Yang hari inilah adalah kehidupanmu. Manfaatkan semaksimal mungkin. Masya Allah. Salihin dan salihat yang dirahmati Allah, Ustadz ingin memberikan tips bagaimana 5 tips memanage waktu, ya. Karena waktu itu, ingat ya, waktu itu adalah rosmal. Waktu itu modal dari Allah. Allah kasih modal, tinggal ngisinya. Ingat ya, ahli surga sama ahli neraka waktunya sama loh. 1 hari 24 jam, 1 pekan 7 hari, 1 bulan 30 hari, setahun 12 bulan. Waktunya sama. Jadi orang gagal, orang sukses, orang masuk surga, orang masuk neraka, modalnya, waktunya sama, tidak berbeda, ya. Jadi nanti nggak ada, termasuk orang yang gagal-gagal, nggak ada enak yang kaya itu waktunya lebih panjang, ya. Orang yang kaya-kaya itu seharinya 30 jam, sama. Allah adil, semua dikasih modal. Ibarat gini, saya punya 5 anak, gitu kan. Tiap anak saya kasih 10 juta, 10 juta, 10 juta. Perilaku masing-masing anak berbeda. Ada yang 10 juta langsung dibuat perlesir, rekreasi, yang 10 juta, yang kedua buat konsumtif, makan, aktivitas pernah, 10, yang lainnya untuk modal, untuk diputar bagaimana 10 juta berkembang dan lain sebagainya. Ingat, waktu itu adalah modal. Nggak ada alasan lagi ketika nanti orang, naudzubillah, yang masuk neraka terus, ya Allah, gara-gara engkau nggak memperpanjang waktuku. Itu sebuah kesalahan. Allah sudah kasih modal, ini poinnya. Modal dari Allah berubah waktu. Nah, bagaimana kita memanage waktu? Ingat ya, waktu ini merupakan tanggung jawab dari Allah. Nanti dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi kita sudah dapat bocoran, salihin dan salihat. Nabi SAW bersabda, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 hal. Jadi nanti di hadapan padang mahsyar, orang itu nggak akan menggerakkan kakinya sampai 4 hal ditanya oleh Allah. Ya, yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Tuh, umurnya untuk apa? Umurnya dibuat apa, dimanfaatkan untuk apa? Kemudian yang kedua, dalam riwayat yang lain, masa mudanya untuk apa? Yang kedua, wa an ilmihi madza amila bihi. Ilmunya apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan. Ingat ya, punya ilmu bukan untuk di-share, ya. Orang biasanya dapat ilmu, dapat artikel baik, langsung sibuk nge-share ya ke grup-grupnya, ya, grup masjid, grup tetangga, grup keluarga, grup mantan, ya, Masya Allah. Saking banyaknya mantan sampai dibuatkan grup, ya. Padahal kalau orang dapat ilmu, dia tugas pertama adalah beribadah, mengamalkan ilmu tersebut. Dia tidak berdosa kalau dia tidak menyebarkan. Dia lebih berdosa kalau dia tidak mengamalkan apa yang dia peroleh. Yang ketiga, wa anjismihi fi ma'ablah, tubuhnya untuk apa? Tangan Allah titipkan untuk apa? Mata untuk apa? Lu sama ya, orang jahat, orang baik, orang kafir, orang mukmin, ahli surga, ahli neraka, dikasih modal sama, mata sama, telinga sama, tangan sama, untuk apa? Ya, matanya ada yang untuk maksiat, matanya ada untuk yang ketaatan, kakinya untuk melangkah ke tempat baik, ada yang kakinya untuk ke tempat maksiat, ya. Modalnya sama, memanfaatkannya berbeda. Dan yang keempat, ya, wa an malihi fi maktasabahu wa mimma anfaqah. Hartanya digunakan untuk apa? Dari mana dan digunakan untuk apa? Salihin dan solihat, 4 hal ini akan ditanya oleh Allah. Harusnya kita bisa menjawab. Ingat ya, kalau pertanyaan sudah dapat kisi-kisinya, itu orang harusnya lebih bisa menjawab dibandingkan dikasih pertanyaan yang nggak ada kisi-kisinya.
dia susah jawab. Banyak orang gagal di CPNS, kenapa? Karena dia nggak tahu kisi-kisi soalnya. Kita kan nemen bahasanya ya, sudah masuk kubur jadi beritahu pertanyaan berikut jawabannya, ya masih nggak bisa jawab. Dan ingat, pertanyaan kubur nggak ada remedi. Ya Masya Allah, ini diantara tanda sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dan selihat, nah ini dia yang lebih penting, bagaimana memaksimalkan waktu, ya Insya Allah. Ada 5 poin, 5 tip bagaimana manajemen waktu supaya produktif. 1, buat rencana. Sebagai orang mukmin kita harus buat rencana harian, mingguan, bulanan. Mulai Anda bangun tidur, Anda harus punya rencana. Ini manajemen waktu. Saat Anda bangun tidur, saya bangun tidur jam 3, saya tahajud sampai jam adzan subuh, jam 4.20. Habis itu saya ke masjid sampai syuruk. Habis baca Quran, zikir pagi dengan pengajian sampai syuruk sholat, kemudian pulang mandi kemudian prepare, ya fleksibel ya kalau ibu-ibu masak, atau penting ada rencana. Terus prepare bekerja, terus jam 7 berangkat kerja, sholat duha dulu kemudian berangkat kerja, jam 12 saya sholat duhur, nanti lanjut kerja lagi, jam asar sholat, nanti pulang menjelang maghrib, maghrib ada kajian di mana saya datang. Terus Anda harus punya rencana harian, ya mingguan, pekanan. Minggu ini saya mau silaturahim ke siapa, bulan ini siapa yang harus saya kunjungi, saya mau keluar sama keluarga kemana, ada rencana. Ini supaya produktif waktu Anda, ya. Kemudian yang kedua, selain dan selihat, yang kedua tentukan prioritas. Nah, orang yang cerdas itu harus tahu prioritas amal, mana yang lebih penting, ya. Termasuk godaan setan loh ya. Setan itu selalu menggoda manusia supaya beramal yang bukan prioritas. Maaf, ada orang rajin sodako tapi hutang nggak pernah dibayar, padahal dia harus prioritas bayar hutang, gitu kan. Ada pengajian dia baca Quran, padahal taklim itu lebih layak. Ini prioritas waktu. Ketika Anda taklim ya maghrib sampai isya, biasanya ada taklim, atau ibu-ibu kajian duha atau kajian ba'da subuh, prioritas amal saat itu adalah mendengarkan taklim. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ya sungguh sholat mendengarkan ilmu sesaat lebih aku cintai daripada taklim, daripada sholat 1000 rakaat, gitu lah. Manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Anda harus prioritaskan waktu. Ketika Anda waktu kosong, Anda lagi buka medsos gitu ya, buka HP, terus orang tua Anda manggil Anda, mana yang harus diprioritaskan? Orang tua, birrul walidain. Jadi waktu Anda supaya produktif, gitu loh. Anda punya uang, kurban dulu atau akikoh dulu, kan ini adalah sebuah perkara supaya kita harus lebih memprioritaskan sesuatu yang lebih prioritas. Anda bangun malam, apa yang harus Anda lakukan? Sholat malam atau baca Quran? Nah, kalau tahu ilmunya kan mending sholat malam, makanya ada sholat tahajud. Itu namanya prioritas amal. Jadi cara memanajemen waktu yang kedua adalah buat prioritas mana yang harus didahulukan supaya waktu nggak sia-sia, supaya waktu nggak terbuang, ya. Kemudian salihan dan selihat yang ketiga, buat batas waktu. Saya harus kerjakan ini sampai sekian. Kalau nggak bisa mengerjakan rencana Anda hukum diri Anda. Itu namanya mu'aqobah. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah menyedekahkan kebunnya gara-gara beliau terlambat sholat asar, bayangkan. Usahakan kalau misalnya ada amal sholih yang lewat dari kita, Anda boleh menghukum diri Anda, mu'aqobah. Saya kalau nggak sholat malam, saya mau sedekah 10.000. Saya kalau nggak sholat duha, saya kalau sehari nggak baca Quran 1 juz, saya mau sedekah 20.000. Terserah, penting hukum Anda. Saya mau istighfar 1000 kali kalau saya nggak sholat subuh berjamaah, gitu kan. Hukum, supaya apa? Supaya Anda komit, gitu loh. Ya, kalau punya rencana nggak ada punishment, nggak ada hukumannya, percuma kan rencananya dibuat. Ya, Allah buat aturan, bagi yang melanggar dikasih hukuman supaya orang takut, gitu kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, beri waktu istirahat. Nah, ini juga penting. Salihin dan selihat, istirahat itu juga penting, ya. Jadi jangan dikira cuma kerja. Tubuh kita butuh hak. Ya, jangan cuma kerja kemudian sibuk. Masya Allah. Dan juga yang namanya sibuk itu, mohon maaf ya, jangan selalu identik dengan perkara dunia. Sibuk itu juga untuk urusan akhirat. Dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang di langit dan di bumi itu minta sama Allah. Minta sama Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi, minta sama Allah. Tiap detik, tiap menit, tiap kedipan mata, Allah Azza wa Jal itu sibuk. Hari ini, detik ini, Allah sibuk menghidupkan yang mati, mencukupi yang kurang, menyembuhkan yang sakit, mengabulkan doa, gitu kan. Allah tiap detik sibuk urusi hambanya, makhluknya. Kenapa kita tidak sibuk di jalan Allah? Itu jadi masalah.
Ya, makanya mohon maaf ya, kalau namanya sibuk jangan identik dengan dunia. Karena sibuk nggak salah. Saya lagi sibuk nih, saya repot. Repot apa kamu? Saya repot baca Quran. Saya sibuk di masjid, lagi itikaf nih. Saya sibuk lagi sholat duha. Kenapa kok sibuk selalu menemui klien? Mau bisnis, mau ada pembayaran, mau ada closing gitu kan? Sibuk itu juga urusan akhirat. Jangan anak tirikan akhirat. Padahal itu adalah kehidupan abadi kita. Ya. Salihin dan selihat, ingat ya, dalam manajemen waktu Anda perlu waktu istirahat. Jadi hak tubuh tetap penuhi. Jangan karena sibuk lupa makan. Nanti Anda kena sakit, kena mah atau apa, justru akan menghambat waktu-waktu yang lainnya. Dan yang kelima adalah segera kerjakan rencana Anda, jangan pernah Anda tunda. Salin dan selihat, tidak ada alasan lagi bagi orang beriman untuk protes kepada Allah atas waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Maksimalkan. Hasan Al-Bisri mengatakan, ya, pada hari-hari kita itu adalah bagian dari tubuh kita. Satu hari hilang, maka salah satu bagian tubuh kita itu hilang. Makanya kalau ada orang jatah umurnya 60, dia sudah 58 kan, semakin bertambah umur kan semakin berkurang. Sampai ada seorang ulama mengatakan, hari di mana aku tidak mengisi dengan kebaikan itu bukan usiaku. Itu bukan usiaku. Sebagai penutup, salin dan salihat, ada seorang ulama pernah ditanya, ada seorang solih ya ditanya, berapa umur Anda? Umurnya sudah tua, 70-an. Dia mengatakan, umurku baru 10 tahun. Dia kaget. Anda jangan bohong, Anda jangan dusta. Umur Anda 10 tahun. Iya, saya 10 tahun. Anda sudah tua, nggak mungkin 10 tahun. Dia mengatakan apa? Umur saya 10 tahun yang telah kugunakan untuk kebaikan. 60 tahun aku masih bergelimang dengan dosa dan maksiat. Ternyata umur kita yang sesungguhnya adalah umur yang pernah kita gunakan untuk kebaikan. Umur yang pernah Anda gunakan untuk sholat malam, untuk ke masjid, untuk ke majelis ilmu, untuk sedekah, baca Quran, zikir. Itulah umur Anda. Umur yang tak pernah Anda gunakan untuk kebaikan, itu bukan umur Anda. Masya Allah. Bagian dari kebaikan orang muslim, min husnil islamil mar'i tarkuhu la yu'ni. Di antara tanda keislaman orang, kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang gak ada faedahnya. Anda kalau masih sering melakukan perkara yang gak bermanfaat, main game gak ada faedahnya, berarti Islam Anda belum sempurna. Semoga bermanfaat salin dan selihat. Semoga Allah bimbing kita untuk mengisi hari-hari kita, transit kita di dunia untuk menuju akhirat dengan amal solih dan kebaikan. Barakallahu fiik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.